Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tema 6, subtema 1. Kita masuk pada pembelajaran ke-6. Nah, marilah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang anak-anak siapkan buku paketnya dan siapkan alat tulisnya. Sekarang kita buka buku paketnya halaman 32. Di sini ada teks yang berjudul Kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Berita kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM tentu pernah kita dengar. Kita menyaksikannya melalui berita di televisi atau membaca di koran. Saat terjadi kelangkaan, maka akan tampak banyak orang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mereka mengantri untuk mendapatkan BBM bagi kendaraan mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan gas LPG. Gas LPG banyak digunakan untuk memasak. Kelangkaan gas LPG akan menyusahkan ibu rumah tangga untuk menyiapkan makanan di rumah. Kelangkaan BBM dan gas LPG disebabkan oleh banyak hal. Namun, salah satu penyebab utamanya adalah ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kelangkaan BBM dan gas LPG merupakan pertanda dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Sebagai penduduk bumi, kita hendaknya melakukan berbagai langkah penghematan. Penghematan agar sumber energi dapat lestari sepanjang masa. Nah, sekarang coba kita jawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan teks di atas ya anak-anak. Sudah siap? Nomor 1. Apa yang terjadi bila terjadi kelangkaan BBM? Apa anak-anak yang akan terjadi? Akan banyak orang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Boleh ditulis, boleh juga di garis bawah ya. Di sini jawabannya di samping pertanyaan. Nomor 2. Siapa yang pertama merasakan akibat dari kelangkaan gas LPG? Siapa anak-anak? Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga akan kesusahan untuk menyiapkan makanan di rumah. Yuk, silahkan ditulis dulu. Nomor 3. Mengapa bisa terjadi kelangkaan BBM dan gas LPG? Mengapa anak-anak? Salah satu penyebab utamanya adalah ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Sudah? Nomor 4. Pertanda apakah terjadinya peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Pertanda apa anak-anak? Pertanda
dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Sudah? Nomor 5. Bagaimana kita menyikapi peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Bagaimana cara menyikapinya? Dengan melakukan berbagai langkah penghematan. Ya, jadi kita harus berhemat supaya tidak terjadi kelangkaan BBM dan gas LPG. Sudah selesai menulisnya? Jika sudah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban akan sumber energi. Ya. Perhatikan baik-baik. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. 2. Menggunakan lampu saat belajar. 3. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, di sini anak-anak ada kegiatan berdiskusi. Ya, coba kita amati bersama-sama. Di sini ada tabel kewajiban 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tabel hak. Nah, kita diminta untuk mengisi hak ya anak-anak. Coba kita lihat dari nomor 1. Jika kewajibannya mematikan keran air jika tidak dipakai, maka hak yang kita dapat adalah mendapatkan air bersih. Itu haknya. Nomor 2, tidak membuang-buang makanan. Maka hak kita terhadap makanan apa anak-anak? Mendapatkan makanan yang bergizi, sehat. Nomor 3, mematikan lampu di siang hari. Maka hak kita adalah apa haknya? Dapat menggunakan lampu untuk belajar. Kemudian nomor 4, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Haknya apa terhadap air? Mendapatkan hak air yang bersih untuk mandi. Kemudian yang kelima, kewajibannya menghabiskan minum yang sudah diambil. Hak kita adalah mendapatkan air minum. Nah, itu tadi contoh kewajiban dan hak yang harus kita laksanakan terhadap sumber energi. Sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 34. Nah, di sini ada gambar 1.42. Gambar apa ini anak-anak? Gambar seorang bapak dan anak sedang mengisi bensin. Nah, siapapun berhak untuk
dapat memanfaatkan sumber energi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber energi. Anak-anak, orang dewasa, maupun orang lanjut usia berhak menikmati manfaat dari sumber energi. Saat belajar, anak-anak mendapatkan penerangan. Orang dewasa bisa memperoleh bahan bakar untuk kendaraan dengan harga terjangkau. Orang lanjut usia dapat menikmati beraneka masakan kegemarannya. Masih banyak lagi manfaat yang dapat diperoleh. Namun, hak memanfaatkan sumber energi muncul setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu adalah sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan sumber energi. 2. Memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga kelestarian alam. 4. Mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Sampai di sini, anak-anak paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap sumber energi? Paham ya? Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah melengkapi hak dan kewajibanmu akan sumber energi sebagai anak. Tulis pada tabel berikut. Contohnya nomor 1, haknya memperoleh makanan yang bergizi untuk pertumbuhan. Maka kewajibannya adalah bersyukur atas makanan yang ada. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menghabiskan makanan. Nomor 2, mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Maka kewajibannya adalah mematikan lampu setelah selesai digunakan. Sampai di sini, anak-anak paham dengan tugas hari ini? Jika sudah paham, silahkan dikerjakan dengan baik. Setelah anak-anak mengisi tabel tentang hak dan kewajiban menghemat sumber energi, sekarang anak-anak buka buku paketnya halaman 35. Nah, di sini ada kegiatan ayo berlatih. Nanti ada 5 pernyataan. Anak-anak diminta untuk melengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Ya, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Sudah selesai mengerjakan? Sekarang kita lanjut ke muatan matematika. Perhatikan penjelasan dari Bu Nisa ya anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan penerangan yang cukup untuk belajar. Namun, ada kalanya terjadi gangguan aliran listrik sehingga terjadi pemadaman. Seperti kali ini, Arga terpaksa belajar dengan penerangan lampu darurat. Semenjak siang tadi, listrik di perumahan Arga padam. Untunglah tidak berapa lama listrik kembali menyala. Listrik mulai padam pada pukul 13.00 dan kembali menyala pada pukul 19.30. Berapa lamakah listrik mengalami pemadaman? Dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 19.30. Itu berapa lama waktunya anak-anak? Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena di sini
dimulai dari pukul 1, maka kita mulai menghitungnya pukul 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam itu pada pukul 19.00. Kemudian ditambah 30 menit, sehingga lama waktunya adalah 6 jam lebih 30 menit. Nah, anak-anak juga bisa menghitung lama waktu dengan cara mengurangkan lama waktu. Nah, di sini 19.30 itu lebih lama dari pukul 13.00. Maka 19.30 dikurangi 13.00. Hasilnya adalah 6.30 atau lama waktunya adalah 6 jam lebih 30 menit. Sampai di sini anak-anak sudah paham dengan materi hari ini? Sudah ya? Jika sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang coba kita akan berlatih mengerjakan soal ya anak-anak. Coba dibuka buku paketnya halaman 36. Nah, nomor 1, gambarkan waktu-waktu berikut dengan tepat. Pukul 14.00. Pukul 14.00 itu sama dengan pukul 2 siang. Nah, kemudian pukul 17.00 itu sama dengan pukul 5 sore ya anak-anak. Jarum pendeknya ada di angka 5, jarum panjangnya ada di angka 12. Silahkan ini nanti anak-anak lengkapi, gambarkan jarum jamnya ya. Sudah paham tugasnya? Lanjut tugas yang nomor 2. Kerjakan soal-soal cerita tentang waktu berikut. A. Sebuah kincir angin hanya dapat berputar kencang pada waktu siang hingga sore hari. Kincir mulai berputar kencang pada pukul 10.00. Kincir terus berputar selama 7 jam. Pada pukul berapakah kincir angin mulai melambat? Berarti 10.00 ditambah 07.00 karena 7 jam sama dengan 17.00 atau pukul 17.00. Begitu ya anak-anak. Silahkan anak-anak coba kerjakan yang B sampai dengan D. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini ya? Silahkan nanti anak-anak kerjakan tugas dari Bu Nisa sebaik mungkin. Nah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nisa. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.